Halo, senang sekali hari ini mengungsikan sedikit renungan daripada firman Tuhan, renungan secara singkat. Saya senang sekali mengungsikan tentang apa yang menjadi persoalan, pertanyaan, khususnya bagi iman kita sebagai orang-orang Kristen. Nah, hari ini sangat penting kita harus memahami siapa yang kita percaya dalam kehidupan kita, khususnya kita sebagai orang-orang Kristen yang hidup hari-hari ini, di mana kita selalu mengalami cabaran-cabaran iman kita. Karena itu, saya kongsi sedikit ya tentang kealahan Yesus. Seringkali saudara dan saya, kita sebagai umat Tuhan, selalu diperhadapkan dengan pertanyaan, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang selalu ditanya oleh mereka yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan atau Yesus Kristus itu adalah Allah. Pertanyaan yang sering mereka tanya adalah, di mana di Alkitab atau di manakah di dalam Alkitab Yesus mengatakan, "Aku adalah Tuhan dan sembahlah aku." Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, ya, bagi kita sebagai orang Kristen, dasar kepercayaan kita adalah seluruh kitab suci dan bukan hanya pada perkataan atau kata-kata Yesus saja. Karena itu, pertanyaan bahwa Yesus adalah Tuhan atau Yesus adalah Allah tidak seharusnya dibangun, tidak harus dibangun dari kata-kata yang langsung dikatakan Yesus, melainkan dari kata-kata atau dari perkataan yang tertulis dalam Alkitab. Dan ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau Allah. Ada 12 ayat yang eksplisit. Nah, selain itu, apakah kepercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan hanya boleh dibenarkan jika ada pengakuan langsung dari mulut Yesus? Tentu tidak. Apakah kesaksian orang lain tentang Yesus baru kita percaya? Tentu tidak. Nah, sebagai contoh, apakah saya hanya boleh percaya bahwa atau apabila Anda berkata bahwa nama Anda adalah Yohanes, contoh, kalau Anda sendiri yang berkata, nama saya adalah Yohanes. Apakah kalau anak Anda yang berkata, Bapak saya adalah Yohanes, secara otomatis Anda tidak percaya. Sedangkan anak Anda yang berkata, yang memberitahu Anda, memberitahu saya, bahwa nama Bapak Anda adalah Yohanes. Walaupun Anda sendiri secara pribadi tidak mengakui bahwa nama Anda adalah Yohanes, tetapi anak Anda yang berkata, yang mengaku bahwa nama Bapak saya adalah Yohanes. Nah, karena itu saudara yang saya kasih di dalam Yesus, dengan itu maka tuntutan terhadap pengakuan langsung dari mulut Yesus bahwa dia adalah Tuhan atau Allah menjadi tidak relevan. Kalau seseorang mengakui bahwa nama Anda adalah Yohanes. Saudara yang saya kasih dalam Yesus, kalau kita lihat murid-murid memberikan kesaksian, murid-murid Yesus memberikan kesaksian langsung bahwa Yesus sang guru mereka adalah Tuhan dan Allah.
Salah satu contohnya yaitu Rasul Yohanes sendiri berkata di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1. Dia katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Salah satu murid Yesus lagi yang berkata dalam Yohanes pasal 20 ayat 28, yaitu Thomas. Thomas menjawab dia, yaitu dalam Yohanes 20:28, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini adalah pengakuan Thomas. Ya, sewaktu Thomas berkata, karena pada waktu itu dia tidak bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Sewaktu Yesus datang, menampakkan dirinya kepada mereka. Lalu Thomas berkata, "Sekali-kali aku tidak percaya, ya, kecuali pada saat saya mengambil jari saya, menyucuk jari saya ke lambung Yesus yang ditusuk itu, atau ke jari Yesus yang dipaku itu, baru saya percaya." Nah, waktu itu Yesus menyatakan dirinya sekali lagi kepada murid-muridnya, dan sewaktu itu Thomas bersama-sama dengan mereka, dan Yesus memanggil dia, sehingga Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Haleluya. Nah, selain daripada itu, ayat-ayat Alkitab yang bersaksi atau menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, itu dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Dikatakan 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 berkata, "Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal." Nah, saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, berarti menolak ini dengan alasan bahwa itu bukan kata-kata Yesus, berarti ya kembali menunjukkan kepada kita ya ketidaklogikan yang sudah dijelaskan di atas, bahwa perkataan langsung dari seseorang bukan satu-satunya cara mengenal orang itu. Ya, juga pikirkanlah dengan waras. Lebih masuk akal ke mana? Percaya kepada kata-kata para murid Yesus yang setiap hari hidup dengan Yesus, bergaul dengan Yesus, atau apa yang dikatakan oleh orang lain, yaitu mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, ya, kepada mereka yang tidak hidup seperti murid-murid Yesus yang bersama dengan Yesus setiap hari pada waktu zaman Yesus. Karena itu saudara, ya, kita harus memiliki ya pikiran yang waras, pikiran yang benar, pengertian yang benar. Kita harus lebih percaya kepada murid-murid Yesus yang pada zaman dahulu yang selalu bersama-sama dengan Yesus, tidur bersama-sama dengan Yesus, ya, berjalan bersama-sama dengan Yesus, dan selalu duduk mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus. Satu hal yang harus kita ketahui, bahwa ya Yesus memiliki dua nature atau dua sifat, yaitu sifat kemanusiaan dan sifat kealahan. Sewaktu dia ada di dalam dunia, waktu dia mengambil rupa manusia, dia benar-benar manusia sejati. Itulah sebabnya dalam sifat kemanusiaannya, dia lapar, dia haus, ya, dia letih, dia ngantuk, dia tidur. Itu adalah sifat kemanusiaannya. Tetapi sifat kealahannya tidak hilang, tetap ada. Nah, pada waktu Yesus berjalan dalam sifat kealahannya, waktu angin badai, sewaktu murid-muridnya dalam perjalanan menaiki perahu, sewaktu perahu hampir tenggelam, murid-muridnya berseru, "Guru, tolong, kita akan binasa." Yesus bangun dan berkata, "Hai kamu orang yang kurang percaya." Ya, lalu Yesus mengherdik, memerintahkan supaya angin badai itu berhenti. Maka berhentilah angin badai itu.
Alam tunduk kepada kata-kata Yesus. Itu membuktikan bahwa dia adalah Allah. Pada saat Yesus bergerak dengan sifat kealahannya, sifat keilahiannya, maka alam tunduk. Yesus berkata kepada Lazarus yang sudah mati 4 hari. Dia katakan, Lazarus, bangun, bangkit. Maka Lazarus yang mati itu keluar dari kuburan. Kenapa? Sebab Yesus itu adalah Allah sendiri. Nah, selain daripada itu, selanjutnya, benarkah Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan? Kita lihat dalam Yohanes pasal 13, ayat 13 dan ayat 14. Dia katakan ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Karena itu saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah renungan singkat bagi kita. Nah, jangan sekali-kali meragui ketuhanan Yesus atau kealahan Yesus. Dia adalah Allah yang telah turun ke dalam dunia, mengambil rupa manusia, supaya hanya dengan cara demikian, apabila dia menjadi manusia, mengambil rupa manusia, hanya dengan cara demikian, dia dapat menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Karena kita adalah manusia yang telah jatuh dalam dosa, mewarisi dosa daripada Adam dan Hawa. Maka sifat-sifat dosa, akibat dosa daripada Adam dan Hawa itu turun-temurun sampai kepada kita hari ini. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan Anda dan saya. Keselamatan itu hanya ada pada Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, bangkit kembali, naik ke sorga, dan dia akan datang kembali. Tuhan memberkati. Shalom.